Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yola Yuliara dengan NIM 2030103108 dan Zikra Khairunisa dengan NIM 2030103112 akan membacakan materi tentang teknik pengarsipan. A. Pengertian arsip. Secara etimologi, kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu Grek, yaitu arsium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Menurut Delianggi menjelaskan bahwa arsip adalah kumpulan atau himpunan warkat yang disimpan secara terencana dan teratur karena memiliki nilai suatu fungsi agar setiap kali dibutuhkan bisa ditemukan kembali dengan cepat. Menurut Sularso Mulyono, pengertian dari arsip adalah penempatan berbagai kertas dalam suatu tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang sudah ditentukan terlebih dahulu dengan sedemikian rupa, sehingga setiap kertasnya bisa ditemukan dengan cepat dan mudah jika waktunya dibutuhkan. B. Fungsi dan tujuan pengarsipan. Fungsi pengarsipan. 1. Fungsi primer arsip. Fungsi arsip berdasarkan pada kepentingan dibuatnya arsip tersebut sebagai pendukung pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Ini mencakup nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. 2. Fungsi sekunder arsip. Fungsi arsip berdasarkan pada kepentingan suatu lembaga atau instansi, perorangan, sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Hal ini termasuk nilai guna pembuktian dan nilai guna informasional. Fungsi pengarsipan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 yaitu 1. Fungsi dinamis. Arsip memiliki fungsi dinamis di mana dalam hal ini arsip memiliki sifat yang seringkali dapat berubah nilai dan juga artinya. Dilihat dari fungsi dinamis ini, fungsi arsip dibedakan lagi menjadi 3 yaitu arsip aktif, arsip semi aktif, dan arsip inaktif. Yang kedua, fungsi statis. Berbeda dengan arsip yang memiliki fungsi dinamis, untuk arsip yang memiliki fungsi statis ini yaitu merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan. Tujuan pengarsipan antara lain 1. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. 2. Jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. 3. Menghemat waktu dan tenaga. 4. Menghemat tempat penyimpanan. 5. Menjaga rahasia arsip. 6. Menjaga kelestarian arsip. 7. Menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. C. Jenis-jenis arsip. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. 1. Arsip berbentuk lembaran, contohnya surat, kwitansi, dan faktur. 2. Arsip tidak berbentuk lembaran, contohnya disket, flash disk, CD, DVD. Jenis arsip berdasarkan masalahnya. 1. Financial record. 2. Inventory record. 3. Personal record. 4. Sales record. 6. Production record. Jenis arsip berdasarkan pemiliknya. 1. Lembaga pemerintahan, yaitu meliputi Arsip Nasional Indonesia. Kedua, instansi pemerintahan atau swasta, yaitu meliputi arsip primer dan sekunder, dan arsip sentral dan arsip unit. Jenis arsip berdasarkan sifatnya. 1. Arsip tidak penting, arsip biasa, arsip penting, arsip sangat penting, dan arsip rahasia. Jenis arsip berdasarkan fungsinya. 1. Arsip dinamis. Arsip dinamis dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu arsip aktif, contohnya daftar hadir atau absen karyawan. Arsip inaktif, arsip vital, contoh ijazah dan sertifikat tanah dan bangunan. Arsip statistis, contohnya surat keputusan. Jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas dalam hukum. 1. Arsip autentik dan arsip tidak autentik. Jenis arsip berdasarkan tingkat keasliannya. Arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan. D. Sistem
pengarsipan. Sistem pengarsifan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik atau nomor, huruf, ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Ragam sistem kearsipan di Indonesia antara lain sebagai berikut: sistem verbal, sistem agenda, sistem callback, sistem tata naskah, sistem pola baru atau kendali. Perlengkapan arsip. Beberapa perlengkapan kearsipan sebagai berikut. 1. Map pengganti digunakan untuk menyimpan surat-surat yang dipinjam dalam jumlah banyak. 2. Lembar pinjam arsip atau outslip digunakan untuk mencatat peminjaman arsip. Yang ketiga, kartu tunjuk silang berfungsi membantu menemukan arsip yang diinginkan. Yang keempat, kartu indeks. Apabila tidak menggunakan kartu tunjuk silang untuk membantu menemukan arsip, masih bisa pakai kartu indeks silang. Yang kelima, filing cabinet, fungsinya untuk menyimpan arsip milik perusahaan. Yang keenam, kotak kardus. Meski sebelumnya arsip perusahaan bersifat penting, tapi sewaktu-waktu bisa berubah status jadi inaktif. Yang ketujuh, numerator. Alat ini digunakan untuk membuat penomoran pada lembaran dokumen.